Baik, sidang jemaat, kita akan bersama-sama ya berdoa khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini, dan terpenting di dalam bulan yang baru ini ya, di bulan Februari. Kita tidak bisa lepas daripada tema atau di dalam kalender gereja Tuhan memaknai kasih, karena juga akan berrentetan dengan ya beberapa minggu ke depan atau bulan depan itu ya kita akan Jumat Agung dan juga Paskah. Jadi kita memaknai tentang kasih, ya, kasih Allah dan juga kasih sejati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah hati kami dipenuhi oleh karena kebenaran firman, dan kami merespons sebuah panggilan dalam kehidupan kami untuk kami juga dapat belajar memahami tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Memahami Allah, memahami diri kami, bahwa kami adalah ciptaan yang sekali lagi punya sebuah tujuan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan terlebih dalam kehidupan kami, keseharian kami juga dapat memaknai, juga mampu, dan kami dapat memahami sesama. Dan ini juga menjadi sebuah rangkaian kami akan belajar tentang makna kasih di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang lemah dan yang hina ini dapat menyampaikan dengan baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga sekali lagi kami mau belajar akan kasih Allah yang besar dalam kehidupan kami. Ini doa kami. Tuhan juga akan berkati ujian jemaat kami, Roh Kudus yang terus berkarya di dalam hati setiap mereka. Biar Tuhan juga mampukan, teguhkan firman ini menjadi kuat dalam kehidupan mereka. Ini doa kami dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Senang sekali kita bersama sekali lagi membuka di bulan yang baru ini, Februari ini, dengan makna tentang memahami. Ya. Jadi tema kita kali ini adalah memahami aku, memahami diriku, dan memahami sesama. Ya, jadi ini ada kapital di sini, yaitu memahami aku, memahami Allah, dan juga memahami diri kita, dan juga memahami sesama. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian 18 ayat 16 hingga ayat yang ke-33. Ya, cukup panjang bacaan kita, tapi ini sebuah narasi yang juga tidak asing bagi kita, tapi kita juga akan belajar tentang ya salah satu tokoh Alkitab yang Tuhan pakai dengan luar biasa ya, yaitu Bapak Abraham. Kita buka dalam Kejadian 18 ayat 16 hingga ayat ke-33 ya. Kita akan baca secara responsional ya. Ayat 16 Bapak ayat 17, 18 Bapak 19 silih berganti hingga ayat ke-33 ya. Ini enggak apa-apa, kita santai, kita pelan-pelan, karena ini bentuknya adalah dialog. Jadi kita juga memaknai sebenarnya apa pesan yang disampaikan dalam Kejadian 18 ini ya. Kejadian 18, 16 sampai 33 ya, saya mulai. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Silakan. Berfirman Tuhan, apakah aku akan menunjukkan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diberitakannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup untuk menjalani kehidupan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya padanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka melakukan seperti dosa orang yang melakukan kepadamu, atau tidak. Aku hendak mengetahui. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menyembah orang-orang yang sama-sama dengan orang asing? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang yang berada di dalamnya itu? Jawablah kiranya kepadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang bersama-sama dengan orang asing, sehingga orang itu seolah-olah sama dengan orang asing. Jawablah kiranya demikian kepadamu, masakan langit segenap bumi tidak berhukum dengan adil? 26. Tuhan berfirman,
Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku itu berdama. Sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang benar itu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah kau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang kelima itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi yang Tuhan berjanji kepada sekiranya aku dapat di sana, firman-Nya, aku tidak akan berhenti dengan apapun itu. Katanya, jangan kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, sekiranya 20 dapat di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan sampai 32, katanya janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali lagi ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang ke-10 itu. Lalu berkata Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham dan kepada Abraham Ya, sampai sejauh ini bacaan firman Tuhan. Jadi ini sebuah teks atau narasi yang baik untuk memahami akan Allah, memahami diri yang diwakili oleh Bapak Abraham dan mewakili sesama, yaitu tentang sebuah penghukuman akan Sodom dan juga Gomora. Jadi ibu bapak yang dikasih Tuhan, jadi sebuah pembentukan dari Tuhan kepada Abraham, memahaminya. Di dalam kehidupan keseharian kita, ibu bapak, biasanya ada sebuah ungkapan seperti ini. Nah, ini biasanya kan memahami itu kontrasnya adalah gagal paham. Ya, jadi memahami itu gagal paham. Biasanya ini antara orang tua dan juga anak, ya kita, ya bukan saya tapi bapak ya. Kamu coba begitu, ngerti apa ya. Jadi ngerti gitu ya. Jadi memahami, kamu harus mengerti aku gitu ya. Jadi memahami. Atau dari anak-anak, loh, mama papa itu loh gak ngerti aku gitu ya. Saya kesannya kok ada aksen Jawa ya, maaf ya bapak ya. Jadi saya juga bawa loh, mama papa kok nggak ngerti aku gitu ya. Jadi tetap gagal paham, nggak bisa ngerti ya. Ya ini di dalam hal relasi ya. Kamu tuh kok nggak ngertiin aku tuh kenapa gitu ya. Jadi memahami itu hal yang sangat kontekstual, aplikatif. Tapi ini juga seringkali bukan memahami tetapi gagal paham. Sebenarnya Bapak ini bukan hanya berbicara tentang interaksi sosial kita di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan ataupun di dalam segala sesuatu yang kita percayakan. Tapi ini juga mengarah ke dalam konsep kita atau iman kita kepada Tuhan. Jadi Bapak memahami atau dimengerti itu termasuk suatu hal yang diperlukan dalam keseharian kita. Jadi ini adalah sebuah kebutuhan ya dalam kehidupan kita keseharian. Memahami, ya kamu harus mengerti aku dan aku juga harus mengerti kamu. Jadi ini sebuah kebutuhan yang sangat utama juga ya, salah satunya di antaranya. Ada beberapa hal yang mungkin orang gagal paham. Yang pertama adalah karena ketidaktahuan ya, seperti tadi antara anak dan juga orang tua dan juga anak ya, beda generasi, beda zaman, beda culture, beda budaya juga ya. Jadi ketidaktahuan bagaimana orang ini memahami tapi yang tidak tahu tentang apa yang benar dipahami ya, karena nggak ngerti, nggak tahu, jadi nggak bisa memahami lebih baik, lebih detail. Tapi juga ada ibu bapak yang faktor yang kedua adalah kapasitas. Ya karena dia nggak ada kapasitas untuk memahami hal itu gitu ya. Nah kapasitas ini skupnya lebih luas ya. Jadi dia memang nggak punya kapasitas dalam arti dia juga nggak ngerti, dia juga nggak menempatkan diri untuk memahami. Jadi ini lebih kompleks. Jadi ada beberapa dua hal yang mungkin ya mengapa orang itu gagal paham. Tapi Bapak yang dikasih Tuhan di dalam konsep iman Kristen ternyata memahami itu juga bagian yang penting. Ya, memahami itu juga bagian yang penting. Maka sebab itu mengapa teks ini juga saya arahkan kepada memahami aku, memahami Allah di dalam konteks narasi Kejadian 18 dan memahami diriku ini diwakili oleh Bapak Abraham dan itu juga termasuk dalam kehidupan kita mewakili memahami diri kita dan juga memahami sesama. Kenapa saya angkat sebuah tema ini? Karena saya melihat juga banyak perjalanan kehidupan umat Kristen ini bahkan bukan hanya gagal memahami Allah, tapi di dalam dirinya sendiri itu kadang dia juga gagal
memahami konsep atau citra dirinya di hadapan Tuhan. Nah ini juga pentingnya apa? Sekarang kan banyak penafsiran teks Alkitab juga yang baik dalam pengajaran reform tentang ya social identity atau tentang berbicara tentang identitas di dalam kehidupan perjalanan hidup umat Tuhan atau sebagaimana kita orang percaya. Bapak Ibu, Kejadian 18 ini adalah sebuah perikop di mana pernyataan Tuhan ya dimulai dengan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora yang benar-benar ya sudah jahat di mata Tuhan. Ini apa ya? Saya juga memposisikan ya, catatan daripada Kejadian 18 itu kok bisa ya yang mencatat Kejadian 18 itu ingin memposisikan bahwa iya loh, Tuhan itu benar-benar mendengar keluh kesah orang, kehidupan daripada Sodom dan juga Gomora. Jadi sampai ngerti sampai detail ya. Ya ini ya, aplikatif singkat ya, implikasi yang singkat juga ya di dalam doa keseharian kita, di dalam doa pun ya harusnya kita juga nggak salah kok. Hal yang detail kita juga sampaikan di hadapan Tuhan ya. Jadi relasi yang ditunjukkan di dalam kehidupan doa. Jadi Ibu Bapak, Kejadian 18 ini adalah sebuah perikop di mana Tuhan itu ingin memusnahkan ya, ingin ya menghancurkan Sodom dan juga Gomora ini karena sedemikian jahat di hadapan Tuhan. Namun secara mengejutkan Ibu Bapak, Allah itu kemudian membuka pintu yang diwakili Abraham mengenai nasib orang Sodom dan Gomora. Kalau kita lihat sebenarnya Abraham juga nggak memiliki kapasitas, ya. Tidak memiliki sebuah, oh ya kamu harus bertanggung jawab Abraham, itu nggak ada. Cuma memang ada kesannya nanti itu Abraham memang ya melalui keturunanmu, ya semua bangsa itu atau negeri itu akan diberkati. Itu nanti janjinya. Tapi secara mengejutkan Allah itu mau memakai Abraham untuk belajar memahami. Ini loh aku Allah. Kamu belajar memahami diriku, memahami aku. Jadi Bapak memahami itu sebagai suatu proses latihan Allah berikan untuk melihat kapasitas Abraham sebagai bapak atau wakil umat pilihan Allah. Ini adalah sebuah proses latihan. Jadi memahami itu ternyata juga kita bisa konsepkan dalam kehidupan kita adalah sebuah proses latihan. Dan kita memberikan sebuah kapasitas khusus catatan Kejadian 18 kepada Abraham sebagaimana wakil atau umat pilihan Allah. Allah berfirman, sebab aku telah memilih dia, Abraham, dan kepada keturunannya. Kalau ini sudah Tuhan berfirman ya tentu nggak bisa ya digagalkan karena ya Abraham itu Tuhan sudah pilih ya. Ya ini topik yang menarik ya. Kemarin di dalam PA itu ada diskusi ya. Sekali saya mengajak juga untuk setiap kita ya. Di dalam PA kita bisa ya berdiskusi dalam arti dalam pemilihan, di dalam ya isu-isu teologi atau isu-isu ya tentu ini juga menjadi sebuah kerinduan kita ya, panggilan GKT Trinity untuk ya pengajaran reform dan kembali kepada Alkitab. Jadi Ibu Bapak kembali kepada teks ini bahwa Abraham itu ditentukan oleh Allah supaya ya sebab melalui engkau atau aku memilih engkau supaya ya keturunannya itu diberkati di dalam janji Tuhan. Jadi apa makna pertama di dalam bagian ini Ibu Bapak? Memahami aku. Sebelum jauh melangkah Ibu Bapak dalam Kejadian 18 di ayat 1 itu sebelum masuk di ayat yang ke-16 itu ada ya menampakkan diri. Nanti saya akan singgung juga ada penafsiran yang mungkin juga harus diluruskan ya di dalam bagian, tapi itu nanti di dalam bagian belakang. Tuhan itu menampakkan diri atau bahasa ya teknisnya kita pakai teofani ya. Jadi kepada Abraham dan juga Sarah. Ada beberapa motif di sini Bu Bapak dalam Kejadian 16. Yang pertama adalah menguatkan iman Sarah ya. Di ayat 9 sampai 15 ya, Tuhan menampakkan diri kepada ya Abraham pada saat itu. Tapi kita akan lihat itu. Dan yang kedua adalah memberitakan hukuman Sodom dan juga Gomora. Tuhan bertanya di mana Sarah ya. Jadi ketika Tuhan datang menghampiri Abraham, Tuhan itu datang ya, di mana istrimu gitu ya, atau di mana Sarah. Bukan karena ia tidak tahu di mana Sarah berada, tetapi supaya Sarah itu memperhatikan kata-katanya. Ini catatan yang juga yang menarik ya, bahwa bukan Allah tidak tahu ya. Bukan Allah itu tidak tahu Sarah itu di mana. Ini kan juga catatan ketika narasi manusia jatuh gitu. Di mana engkau ada, itu bukan Allah itu nggak tahu, Tuhan nggak pegang kontrol, manusia enggak. Tapi ya Tuhan itu supaya firman yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan itu benar-benar diperhatikan. Ini sebenarnya di dalam kehidupan kita ya juga Ibu Bapak yang dikasih Tuhan ya. Tuhan kalau mencari kita itu benar-benar bukan supaya kita ditemukan, kita diselamatkan enggak. Tapi kita mau belajar memahami isi hati Tuhan. Bahwa pertanyaan Tuhan itu bukan hanya iya, engkau adalah Allah kasih, ya benar Allah kasih gitu.
Tapi mengapa Engkau mengasihi aku sedemikian besar? Itu ya motif dalam pertanyaan Tuhan. Jadi Ibu Bapak, pertanyaan Tuhan bukan hal yang gampangan di mana Sarah, tapi lebih detailnya adalah supaya Sarah itu memperhatikan kata-katanya. Karena Tuhan tahu Sarah akan meremehkan perkataan daripada Tuhan. Sarah tertawa karena tidak percaya. Ini kan penyampaian bahwa engkau nanti juga akan memiliki keturunan walaupun engkau di dalam masa usia lanjut. Tapi Sarah mengatakan bahwa ya, dia bukan hanya mengatakan tetapi dia tertawa sendiri. Kalau Ibu Bapak pengen lebih detail ya, jadi pakai bahasa ya Ibraninya bahwa dia tertawa kepada dirinya sendiri ya. Jadi ada kesan agak sinis ya, kesan tertawa, kan dalam bahasa biasanya cengir gitu ya, agak sinis, nuansanya sinis ya. Jadi dia tertawa tapi nggak dibuka di dalam depan umum, tapi dia tertawa kepada dirinya sendiri. Jadi ungkapan ini tidak perlu menyiratkan bahwa Sarah tertawa pelan dan lebih dari sekedar tertawa terbawa-bawa ya. Jadi Sarah itu menerima pernyataan Tuhan bahwa engkau akan memiliki keturunan, tapi Sarah itu tertawa dengan sinis ya. Mungkin di zamannya Ibu Bapak ya, mungkin kalau sinetron waktu itu ya, saya juga nggak tahu, mungkin sekarang kan sudah bukan generasi televisi, tapi waktu itu kan kalau sinetron atau adegan-adegan ada sesuatu scene atau sesuatu ya latar itu dia muncul tapi ada nuansa suara gitu ya. Suaranya ada di dalam hatinya gitu ya. Nah, ini yang digambarkan oleh Sarah. Jadi dia tertawa dengan dirinya sendiri ya. Jadi ini kan bagi Sarah itu ya ini nggak masuk akal, nggak make sense Tuhan. Gimana aku bisa melakukan hal ini? Apakah ini benar terjadi? Kan ini kan bersandar kepada logika atau pengertiannya sendiri. Jadi kesan tertawanya itu hal yang sangat sinis yang Sarah berikan. Jadi implikasi singkat di awal ini belum masuk ke poinnya Ibu Bapak. Memahami Allah memang tak terselami rencananya ya. Bahkan kita juga sama seperti Sarah yang secara sadar tertawa ya. Apa mungkin Tuhan itu terjadi dalam kehidupanku? Ini kadang ya gitu ya. Allah itu benar-benar sudah mengasihi kita, bahkan Dia menjumpai kita, bukan berarti kita didatangi oleh Tuhan enggak. Tapi ya Tuhan menyatakan bahwa janjiku itu pegang teguh di dalam perjalanan kehidupan. Ya kadang kita juga tertawa ya, dengan kondisi kehidupan kita saat ini. Apa mungkin Tuhan itu terjadi? Ini implikasi singkat dalam kehidupan kita. Tapi percayalah Ibu Bapak, Allah kita Allah yang dahsyat ya. Di dalam kehidupan kita, Dia ya perancang terbaik dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Oke, kita masuk Ibu Bapak dalam Kejadian 18 di ayat yang tadi kita sudah baca ya, tentang memahami aku atau memahami Allah ya. Karena besarnya protes terhadap Sodom dan Gomora dan besarnya dosa mereka, maka aku akan turun melihat apakah mereka telah berbuat sesuai dengan tuntutan yang datang kepada aku ya. Ini motif Tuhan tentang memahami. Kita nggak bisa memahami Allah, maka Dia Allah ya, aku akan turun ya. Ini kan juga motifnya dalam Injil Yohanes juga. Firman menjadi manusia dan diam di antara kita, itu kan Allah yang turun. Karena kita nggak sampai memahami Allah, tapi ya Dia yang berbelas kasih, menunjukkan kasih yang besar. Ya ini nanti teksnya nanti bilang memahami aku ya. Tuhan yang turun untuk melihat, seolah-olah Dia sedang melakukan semacam misi. Tuhan turun untuk melihat ya. Jadi bukan Tuhan itu, sekali lagi bukan Tuhan itu nggak tahu apa yang dilakukan oleh Sodom dan juga Gomora. Apakah Tuhan juga oh iya ya, keluh kesah kehidupanmu Sodom Gomora itu sudah sampai di telingaku itu enggak. Tapi Tuhan menunjukkan ekspresi kasihnya ya. Dia turun, Dia menjumpai Abraham dan memberitakan bahwa aku akan menghukum kota ini, Sodom juga Gomora. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Allah yang turun itu sebenarnya narasi ini juga sudah muncul di dalam Kejadian 10:11 ya, Menara Babel, 9:10-11. Sebelum Tuhan membubarkan bangsa-bangsa untuk menggagalkan pemberontakan mereka melawan Dia, Allah turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh manusia. Jadi ini motif Tuhan turun itu ya benar-benar bukan membuat kacau, tapi ya motif ya jungkir balik, dibalikkan ya. Kamu itu siapa? Kamu nggak bisa ingin menyamai. Dia kan ingin membuat menara yang sampai kita harus menyamai bahkan melebihi Allah yang tinggi. Tapi Tuhan mau turun. Jadi ada ya kita bisa sejajarkan kisah ini dengan kejadian Sodom Gomora, Tuhan yang turun, dan di dalam kisah Menara Babel ini Allah yang turun ini. Jadi Bapak penulis kita Kejadian ini ingin memposisikan diri untuk memahami Allah atas hidup umatnya.
Jadi Allah yang turun supaya kamu harus mengerti aku tuh yang turun, melihat engkau, melihat saya dan juga ibu bapak untuk turun. Jadi ini memahami aku, memahami Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Allah yang turun itu sebenarnya adalah Allah yang Dia panjang sabar akan kasih-Nya. Dia Allah yang rela untuk menderita, untuk panjang sabar, tapi di dalam kesabaran menghadapi kita yang bebal ini, Dia menderita, Dia menyakiti diri sendiri. Jadi ini ya, saya gambarkan ini dengan ya, Allah kita dalam Kristus Yesus itu ya secara Allah juga secara manusia. Dia 100% manusia juga 100% Allah. Tapi secara kemanusiaan Dia panjang sabar, Dia membuka dirinya supaya ya kita tuh ngerti Allah yang benar-benar kasih dalam kehidupan kita. Dia panjang sabar, Dia rela menderita, dan Dia ya menyakiti diri sendiri. Kenapa umat itu nggak ngerti tentang kasih-Ku yang besar dalam kehidupan kita? Jadi inilah yang motif tentang ya salib, ya, kasih dan juga keadilan. Ya saya mau agak sedikit singgung-singgung lah mendekati Jumat Agung dan juga Paskah, karena 2 minggu lagi ya 14 kan sudah Rabu Abu. Jadi ya ini ya kita belajar untuk ya memuliakan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Oke, masuk kita selanjutnya di Bapak ya. Di dalam Yohanes 6:38-41 itu juga motif aku atau Allah yang turun itu jelas dalam kehidupan pribadi Kristus Yesus ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang sesungguhnya. Lalu bagaimana kita memahami Allah? Sulit memahami Allah. Memahami Allah itu sama juga apa yang diteladankan Kristus Yesus, yaitu melakukan kehendak-Nya. Jadi memahami Allah bukan hal yang abstrak. Gimana memahami Allah? Sulit sekali gitu ya. Tapi ya memahami Allah itu kan sama dengan melakukan kehendak-Nya ya. Banyak sekali di dalam teks Alkitab itu ya, banyak sekali kehendak Tuhan yang ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagai pewarta Injil atau sebagai pemerhati yang baik, sebagaimana ya kehidupan ya perjalanan para rasul mungkin ya, menghidupi ciri-ciri kehidupan jemaat pertama mula-mula ya. Jadi itu banyak sekali kehendak Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Jadi Ibu Bapak memahami Allah itu juga sama melakukan kehendak-Nya ya. Atau di dalam Mazmur kalau kita tarik di dalam bagian awal ya, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka ya. Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang mau dekat, yang mau rindu dan takut akan Dia ya. Jadi ini sebuah gambaran juga yang baik ya. Jadi memahami Allah bukan nggak bisa ya, kita nggak bisa memahami, bisa ya. Kerangka teologi kita ya, kita harus mau untuk ya iman kita di konsep citra diri kita. Dan nanti poin kedua itu untuk ya memahami Allah di dalam kehidupan kita ya. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjian diberitahukannya kepada mereka. Ini bukan hanya untuk difirmankan saja, tapi diberitahukannya kepada mereka. Ini ayat yang powerful juga. Jadi Bapak memahami Allah itu menyadari dalam membangun kerangka teologi dan memahami Allah itu sangat sulit, dan cara kerjanya dalam hidup kita ya. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita sulit sekali memahami Allah ya, sangat sulit, dan cara kerjanya itu benar-benar ya surprise ya, sangat tahu nggak kita pikirkan, tahu-tahu terjadi. Itu cara kerja Allah ya, nggak bisa ya kita prediksi. Gimana lalu memahami Allah? Ya mau nggak mau kita harus ya memiliki sebuah kerangka teologi, doktrin Allah yang bagaimana yang kita kenal. Memahami Allah yang bagaimana? Apakah Allah yang hanya berhenti untuk menyediakan kita? Ya benar, Allah itu providensial, pemelihara, tapi Dia juga kasih dan juga keadilan juga perlu kita ya di dalam kerangka teologi kita. Jadi Bapak memahami Allah yang punya kerangka teologi yang baik saja itu sulit, apalagi orang yang tidak mau belajar tentang pengajaran atau teologi atau kerangka berpikir memahami Allah dalam kehidupan. Jadi itu hal yang ya maaf ya itu agak kasar tapi bullshit ya. Kalau orang itu ngomong tentang ya memahami Allah tapi dia nggak pernah memahami Allah dan dia mau hidupnya itu ya seakan-akan tenang, itu nggak mungkin. Karena orang yang ingin mau memiliki sebuah kerinduan untuk memahami Allah aja sangat sulit gitu ya. Apalagi orang yang nggak mau punya konsep tentang kerangka ya teologi kita bangun fondasi kita di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu pastilah akan chaos juga pada endingnya.
Dari Bapak yang tadi ya, memahami Allah banyak sekali hal, dalam Alkitab juga sudah ditemukan juga. Jadi banyak hal tentang memahami Allah dan Allah yang turun untuk menyatakan kehidupan dan juga kasih dalam kehidupan kita. Yang kedua itu Bapak, yaitu memahami diriku ya. Memahami Allah sudah, tapi memahami diriku ini diwakili oleh Abraham. Abraham di dalam ya percakapan tadi yang kita baca itu dia menyebutkan bahwa aku telah memberanikan diri untuk berbicara atau berkata kepada Tuhan. Tapi aku nothing, aku adalah debu dan abu. Ini ya ungkapan ya orang Bapak beriman, terus dia ngomong, aku berani berkata kepada Tuhan, tapi aku sadar aku ini debu dan abu. Ya, ini luar biasa ya. Saya satu mengapa alasan Tuhan memilih Abraham, tapi itu tetap ya dalam kedaulatan Tuhan ya. Kita nggak bisa, ya bisa saja, tapi nggak bisa itu kenapa Tuhan pakai apa Abraham sebagai Bapak beriman. Tapi ungkapan itu Ibu Bapak ya, aku ini abu dan debu ya. Kejadian 18:27, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Abraham dipilih oleh Allah untuk menjadi perantara bagi bangsa-bangsa. Ia harus peduli dan harus memiliki hubungan yang benar dengan Allah ya. Jadi mengapa dia harus belajar memahami dirinya, identitas dirinya, kenapa? Karena dia mau dipakai oleh Tuhan menjadi perantara bagi bangsa-bangsa. Sodom Gomora memang pada akhirnya akan dihukum oleh Tuhan, ya dikacau balaukan oleh Tuhan. Tapi ya ada sebuah dialog antara Allah dengan Abraham. Abraham mau dibentuk oleh Tuhan supaya memahami dirinya, harus peduli dan memiliki hubungan yang benar di hadapan Allah. Memahami diri itu ya sangat penting dan itu juga berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah bukan ada sebuah tapi ini sebuah fenomena juga ya, yang lalu-lalu tentang ya insecure ya. Aku nggak pede, aku nggak nyaman, aku nggak merasa mampu gitu ya. Ya ini ya salah satu di dalam psikologi manusia, insecure ya. Ini suatu kondisi yang ditandai dengan perasaan tidak aman, cemas dan ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Ini juga sangat menghantui ya bagi banyak beberapa orang, bahkan ya anak-anak muda juga ya. Di dalam kompetensi, aku ada kompetensi di situ, maka aku insecure untuk nggak bisa ya, untuk lebih baik lagi. Tapi di sini ada perbedaan Ibu Bapak ya. Abraham itu bukan insecure, Abraham itu merendahkan diri. Ya. Abraham bukan insecure, sekali lagi ya, kan banyak ya ada ngomong tentang aku ini abu dan debu, itu bukan insecure, bukan nggak rasa nyaman, bukan, tapi dia memposisikan dirinya itu merendahkan diri. Dia sadar bahwa ya Engkau adalah Allah pencipta kehidupanku dan aku mau memposisikan diriku itu rendah di hadapanmu. Jadi aku ini abu dan debu. Bapak Ibu, debu dan abu dalam perjanjian lama itu dalam Kejadian 3 ayat 19 itu, ingatlah engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ya. Saya ingat ya waktu lalu sebelum saya pelayan di Garden Trinity, saya sempat yaitu juga sebuah kesempatan saya itu melayani ya. Jadi ya dengan kedukaan itu ada gembala yang sebagai mentor saya di dalam pelayanan itu ya memberikan kepercayaan karena gembala itu sedang sakit berat juga, jadi nggak bisa memimpin prosesi untuk pemakaman dan itu kremasi ya. Saya bingung juga, itu pengalaman pertama saya juga ya. Kan di dalam liturgi itu kan nanti kan ada kamu adalah debu dan kamu akan menjadi ya tanah, kan kembali jadi tanah. Itu di kremasi saya bingung gitu, mau caranya bagaimana gitu ya. Saya minta tolong jemaat, tolong di kremasi itu kan ada abu yang habis dalam proses itu kan dibuang, ada sisanya. Walaupun sisa itu nanti juga akan ya dalam tradisi juga akan ya ada dimasukkan dalam sebuah tempat atau wadah, nanti dilarutkan itu ada. Tapi ada sisa abu juga di sana gitu. Saya pegang itu, saya nggak tahu itu punya siapa gitu. Tapi saya sadar ketika saya pegang itu bukan merinding, wah ini punya siapa ya, karena itu ada sebuah prosesi, karena itu harus lempar kan, itu kan harus lempar ya, kamu dari debu dan itu kan kamu harus kembali menjadi debu ya. Tapi saya nggak tahu itu punya siapa, tapi saya merinding di situ lah, arti bukan ya saya takut apa enggak, tapi iya loh, saya itu dari debu tanah. Jadi tentu ya dalam kedukaan itu kita juga makin dikuatkan bahwa kita itu lemah ya, Ibu Bapak ya, kita itu lemah, kita butuh pertolongan Tuhan karena kita sejatinya adalah abu dan debu ya. Saya kadang kalau ada waktu itu saya kadang jalan gitu ya, karena
ya pengen jalan saja gitu ya. Habis itu kan ada keringat dikit gitu ya. Kebiasaan kalau dulu ya sambil membersihkan badan gitu kelihatan gitu ya ininya kelihatan, oh iya kamu itu dari debu itu kan tanah. Jadi ya benar, oh kita tuh lemah, kita dapat memahami diri kita di hadapan Tuhan seperti Bapak Abraham. Dia sebagaimana dipilih, aku memilih engkau menjadi keturunan dan banyak berkat bagi orang, tapi dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan bahwa aku ini loh, aku yang juga debu. Abu merupakan simbol pengingat kepada umat akan kerapuhan, kefanaan dan juga keberdosaan. Ya itu adalah motif nanti ya di 2 minggu lagi, 1 minggu, 14 hari, tanggal 14 itu kan ada Rabu Abu. Ya mengapa sih sebenarnya ya ini juga perdebatan juga ya, kenapa gereja Protestan atau gereja yang ya Presbyterian itu mengapa nggak bisa ada acara seperti ini ya, karena ya memang motifnya baik aku dan juga aku, tapi ada beberapa di dalam pemaknaan itu agak bergeser karena ya ada pantangan-pantangan. Jadi ada sebelum kamu masuki Rabu Abu itu harus pantangan, nggak boleh makan ini, harus puasa ini dan itu gitu ya. Karena Rabu Abu kan kesan itu kan memang ya kamu itu kembali menjadi debu dan kamu itu lemah. Ya itu sebuah ya gereja atau liturgi atau ya di dalam tata gereja masing-masing. Tapi Abu merupakan simbol kerapuhan, kefanaan dan juga keberdosaan. Sedangkan istilah Ibu Bapak, Abu itu merupakan undangan bagi tiap umatnya mau terbuka untuk menyambut anugerah keselamatan. Ya, jadi kita bukan hanya berhenti, oh iya ya aku itu lemah, aku butuh pertolongan Tuhan, ya benar. Tapi kita juga memposisikan bahwa kita itu terbuka, ya, menyambut untuk anugerah keselamatan. Abu itu juga saya juga punya satu momen gitu ya. Saya di dalam masa pembentukan itu pun juga bukan ya sebagaimana pembentukan yang baik-baik saja. Saya benar-benar dibentuk secara lebih detail ya dalam panggilan saya ya untuk melayani Tuhan. Jadi saya sempat mengikuti hal itu gitu ya. Abu dan juga debu ya dioleskan ke dahi kita ya. Artinya memang secara sadar bahwa kita itu benar-benar lemah di hadapan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan dan kita harus terbuka untuk menyambut anugerah keselamatan. Jadi Bapak, aku adalah debu dan juga abu. Jika memang pada hakikatnya manusia itu rapuh dan tidak abadi, maka itulah manusia yang sebenarnya. Gak ada manusia yang super power ya, itu adalah sebuah film Marvel ya. Film di dalam kita bisa lihat ya di layar kaca, di layar lebar ya, superhero bisa semuanya. Kita itu lemah, kita itu terbatas ya. Jadi kerapuhan manusia bukanlah sebuah hal, saudara Taiku, yang harus ditutupi, disembunyikan dan tabu untuk dibicarakan ya. Jadi kelemahan kita itu bukan untuk kita harus tutupi, yaitu ya terlebih lagi juga ya, karena kita itu ya di dalam interaksi sosial memang nggak bisa ya, karena itu juga menjadi hal yang baik juga gitu ya di dalam sebuah pembicaraan, tapi enggak ya, bahwa kelemahan kita itu ya adalah hal yang enggak harus ditutupi, yang enggak harus disembunyikan ya, dan tabu dibicarakan, tapi malah ya kita rayakan, ya kita rengkuh, kita terima ya. Ya Tuhan itu memilih kita, menyelamatkan kita bukan karena kecakapan kita, bukan karena kita mampu memahami, ya itu tentu, tapi itu karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada nggak ada andilnya kita untuk kita menerima anugerah Tuhan. Jadi kelemahan kita ya harusnya kita terima, kita rengkuh, kita peluk gitu ya, bakal diberikan karena keselamatan di dalam iman Kristus Yesus ya. Bapak Ibu, banyak kehidupan orang Kristen di era ini betapa sulitnya memahami dirinya sendiri karena salah dalam meletakkan dasar konsep diri dan fondasinya di luar Tuhan. Ya ini kan sering juga ya, apalagi kita yang sudah ikut Tuhan ya puluhan tahun ya, kadang ya kita ya ada miss di sini ya, kita nggak bisa ngerti konsep diri kita. Karena kita meletakkan konsep diri kita ya dengan dunia ini ya, validasi, pengakuan atau ya apapun itu hal yang perlu kita juga koreksi dalam perjalanan kehidupan kita ya. Hati-hati dalam memahami bagian poin yang kedua ini bahwa kita adalah produk dari debu tanah. Jadi sekali lagi bukan kita tuh lemah, kita ya sudahlah kita menerima ini dan itu enggak. Tapi kita mau menyadari bahwa keselamatan itu datang di depan kita karena kita lemah. Kita mengakui bahwa ya Engkau adalah Tuhan, pemilik kehidupan, dan Engkau pencipta daripada debu juga tanah dalam kehidupanku.
Jadi artinya Ibu Bapak memahami diriku adalah di dalam kedewasaan kerohanian. Itu orang Kristen yang bertumbuh ke arah kedewasaan rohani adalah orang yang membangun konsep dirinya berdasarkan pada firman. Ya. Jadi orang yang bertumbuh, orang yang memiliki sebuah kedewasaan rohani itu orang yang mau bertumbuh dengan fondasinya adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan diletakkan dengan ya pengakuan orang atau dunia ini tawarkan atau apapun itu. Jadi berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Memahami diriku, sebuah kesadaran bahwa ia berada dalam sebuah proses perubahan. Memahami diri apakah mudah? Tidak, tapi Ibu Bapak, ini juga perjalanan ya. Saya kutip ini dari salah satu tafsiran di dalam surat yang dicatat Paulus ya kepada jemaat Roma ya. Kesadaran bahwa ia berada dalam sebuah proses perubahan, pembaharuan, pertumbuhan ya. Jadi ini kita berproses bareng, kita bergandengan tangan untuk ya menuju kedewasaan rohani, untuk memahami diri kita di hadapan Tuhan. Apakah bisa gagal? Iya, gagal. Kita bisa melakukan dosa, iya. Kita mendukakan hati Tuhan, iya. Tapi ya kita mau ya di dalam perubahan, pembaharuan dan pertumbuhan menuju kepada siapa? Keserupaan atau keserupaan Kristus Yesus Tuhan kita ya. Ya, kita masuk ke bagian terakhir Ibu Bapak. Tapi sebelum masuk ke poin ketiga ini, saya mau ya meluruskan ya. Jadi ada penafsiran itu yang sangat menggampangkan. Saya juga nggak menertawakan cuma ya jangan sampai kita terlalu ya ini angkanya 3 jadi ya ini 3 pribadi gitu enggak ya. Jadi dalam ayat 2 itu Bapak, jadi Bapak Abraham itu dihampiri oleh 3 orang. Nah, orang langsung menafsirkan, oh itu 3 orang itu Tritunggal, itu Trinitas, itu Trinity, itu Allah yang 3 pribadi. Jadi 3 orang itu ada Allah Bapa, Allah Anak dan juga Allah Roh Kudus. Ya, padahal kenyataannya tidak. Ya. Di dalam kalau catatan bilang ya aslinya kalau Ibu Bapak mau teks mau lihat lebih detail ya 3 itu 1 Allahnya, 2 itu malaikat ya. Jadi ini menolong kita untuk menafsirkan Alkitab ya harus kembali ke konteks teks dan juga bacaan yang bahasa yang dipakai ya. Jadi kita jangan menggampangkan ini tadi di dalam bacaan ya, ayat 2 ini bahwa yaitu 3 orang ini kita sudah terdoktrin ini ya karena 3 orang menjumpai Bapak Abraham sebelum Sodom Gomora dihancurkan itu yaitu 3 pribadi Allah Bapa, Putra dan juga Roh Kudus tidak. Tapi itu satu Allah karena 4 konsonan suci ya, karena itu repotnya Ibrani itu gitu ya. Ada yang ngomong Yehova, ada yang ngomong Yahweh karena Ibrani itu nggak ada vokalnya. Beda dengan Yunani ada vokalnya gitu ya. Aiweo gitu ya ada. Tapi Ibrani nggak ada. Jadi kita bingung juga ya YHWH ya. Nggak, munculnya cuma 1 lagi di bagian 3 ini ya. Jadi itu kita harus clearkan, kita harus luruskan. Jadi menafsirkan teks Alkitab harus kembali kepada teks Ibrani. Kalau Ibrani ada bidek, ada kodeks, jadi itu pandangan yang harus kita ini. Terakhir Ibu Bapak, poin yang ketiganya adalah memahami sesama. Nah, ini sebuah ya kasih yaitu nanti ya di dalam minggu ke depan ya. Mengapa Allah itu pilih kasih atau mengapa Allah pilih kasih itu kan nanti minggu ke depan. Bapak Ibu, Kejadian 18 Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Jadi Abraham memposisikan dirinya untuk peduli memahami sesama, memahami siapa Sodom dan juga Gomora. Sikapnya menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang tempat itu dan karena itu dia menjadi perantara meminta Tuhan untuk menunjukkan belas kasihan. Abraham berdiri, dia memposisikan diri, dia peduli kepada sesamanya, dia memahami walaupun secara matanya itu jahat di hadapannya, tapi dia memahami sesamanya. Dia berdoa, Abraham berdoa untuk Sodom dan juga Gomora. Dengan kata lain bahwa sikap yang ditujukan bukanlah ketidakpedulian, namun Abraham belajar untuk memahami sesama. Jadi ini benar-benar Tuhan tuh latih Abraham ya untuk memahami Allah, memahami dirinya bahwa dia itu abu dan debu, dan dia juga diajar untuk memahami sesama yang mau dihukum. Ya tinggal dikit lagi tuh kan. Teks itu kan 19, 20, 21 itu kan sudah pemusnahan daripada Sodom dan Gomora, tapi ada cerita ini, ada narasi ini untuk kita pahami dengan baik. Nah ini ada hal yang pembentukan saya Ibu Bapak ya. Jadi jangan kalau saya kadang juga pakai ilustrasi kampus dalam arti ini pembentukan saya, dalam arti kita juga dibentuk ya. Kita dibentuk bukan kita konteksnya ya mahasiswa nggak ngerti, nah tapi ini pembentukan saya, tapi itu juga ya nanti Ibu Bapak bagaimana. Jadi ketika kami itu di dalam kalender akademik itu Bapak, di dalam penghujung
ujian itu selesai, itu biasanya kita diumumkan untuk praktek di mana gitu ya. Jadi ya nanti disebutkan 1 tahun praktek atas nama saudara Valen ini akan akan melanjutkan